Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ewar. Oke teman-teman, untuk hari ini saya pengen bahas untuk sistem filtrasi yang sudah saya upgrade dan mungkin saya akan jelaskan di sini tentang pemipaan dan untuk cara kerjanya ya teman-teman. Jadi di sini ada tambahan dua chamber ya, dua chamber yang saya ceritakan kemarin tentang endapannya. Ini sistem endapan yang mungkin masih ada kekurangan dan mungkin saya akan pelajari lagi untuk biar lebih maksimalnya ya. Untuk saat ini tank yang saya pakai ini sudah nggak pakai substrat karena ada ikan pari. Nah ini prosesnya lagi adaptasi ya, lagi proses adaptasi ikan pari. Terus untuk air agak keruh dan kehijauan ini adalah proses untuk penyembuhan, karena ikan ini ya, ikan pari ini sepasang sudah mulai memasuki masa puber ya. Jadi yang jantan itu ngejar-ngejar yang betina. Jadi si betina ini krepes ya, krepes karena musim berkembang biak ya atau kawin. Jadi dia ngegigitin sirip yang betina. Jadi robek ya, robek agak besar ya, agak parah. Tapi menurut saya sih masih aman lah, masih aman. Jadi prosesnya adaptasi karena kemarin pakai pasir, terus saya lihat untuk adaptasinya kok kesini kurang ya, kurang baik. Terus saya bongkar semua untuk pasir, ini masih ada pasir sedikit-sedikit pasir. Dan untuk sistem filtrasinya sebetulnya saya mau jelaskan kemarin, sudah numpuk kotoran banyak sekali di sini. Saya mau jelaskan kepada kalian, tapi untuk ikan pari ini terus masuk ya tanpa uh, direncana gitu ya. Dan proses adaptasinya ya, karena nggak berkunjung baik, ya angkat lanjut terus. Akhirnya saya cuci bersih untuk media mekanisnya semua ya. Jadi di sini saya akan jelaskan aja lah untuk sistem ini teman-teman. Untuk saat ini sih pari aman ya, makan juga lancar. Ini habis dikasih makan nih, tinggal mager-mageran ya. Kalau dia lapar dia jalan-jalan terus, kadang naik ya. Ini saat ini sudah mulai kenyang ya. Nah ini nih mager-mageran dah. Dia kayak gini nih, ekorin terus nih. Ekorin yang gigit di bagian belakang. Terus saat ini masih gemuk-gemuk ya, sehat-sehat. Nah ini masih sehat, nggak ada tanda-tanda yang lainnya. Baik, kita lanjut langsung ke bagian chamber ini ya. Kenapa saya buat chamber seperti ini? Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin untuk chamber 2 ini ya, karena mungkin saya coba untuk pengen banget pari, dari dulu pengen banget pari. Kebetulan teman ada pari, langsung saya ambil ya. Jadi sistem filtrasi untuk saya upgrade terus karena saya pengen ya emang membuktikan lah ya, membuktikan seberapa maksimal sih untuk settingan yang saya pakai ya. Untuk bagian biologisnya cuma pakai cutlass K1 dan batu apung ya, batu apung nggak ada media premium kecuali main rugby 1 kilo dan bioring juga murah ya. Jadi ada cuma yang agak premium itu main rugby cuma di bagian atas. Jadi semua ini murah-murah semua ya. Untuk mekanisnya jaring nelayan. Jadi untuk fungsinya chamber ini ya, untuk endapannya itu prosesnya ya, kotoran masuk dari atas ya, kesedot untuk melalui input dari overflow, terus masuknya ke sini teman-teman. Di sini akan ditahan. Nah ditahan di sini, ya kan mengendap di sini dulu. Nah kenapa saya bilang ada yang kurang? Karena di sini kurang di bagian ngeblok kotorannya. Jadi untuk yang halus-halus itu masih berterbangan. Jadi untuk endapan ini sesuai untuk bagian kotoran yang besar-besar. Jadi untuk misalnya pelet ya, pelet nggak kemakan FFV atau juleni, dia akan turun di sini. Nah prosesnya ini biar saya mengurangi untuk penumpukan amoniak. Jadi chamber sebesar ini ya, ada kotoran baru, berarti saya akan menetralkan ya yang namanya yaitu amoniak. Seperti itu teman-teman. Pengennya seperti itu ya, karena belum maksimal aja, ada penambahan sedikit lagi gitu ya, biar di bagian ini maksimal. Sebetulnya ini masuk ke dalam mekanis ya, masuk ke dalam mekanis. Jadi pengennya saya nggak pakai kapas putih ya. Jadi seperti itu. Jadi ada penambahan media lagi sebetulnya di sini, tapi yang modelnya itu
nggak terlalu ketat ya, nggak terlalu ketat, tapi untuk bisa ngeblok si bagian yang berkabut ini atau partikel-partikel yang lebih kecil ini. Untuk susunannya mungkin saya akan sepil lebih dekat ya. Jadi di sini ada 2 chamber, ini ukurannya 47 nih, 47, lebarnya 22, terus tingginya ini nyesuaiin ya, nyesuaiin chamber yang belakang karena saya belum pasti untuk kemaksimalannya ya. Belum pasti untuk kemaksimalannya, jadi saya masih pakai wet and dry di bagian belakang. Jadi untuk tingginya itu 50 cm ya, 50 cm, sesuaiin biar air ini turun ya. Jadi saya akan bisa praktekkan lagi kalau misalnya mati lampu masih bisa ini ya, masih bisa aktif juga ya, mati listrik, pemadaman, overflow masih bisa dipakai ini. Karena modelnya sekatan di atas ya. Auto kalau udah sampai segini ya udah, dia akan sendiri ya, mati sendiri, tetap air akan jatuhnya ke sang filter yang belakang gitu. Oke, kita spill dari dekat aja ya. Siapa tahu kalian ada yang penasaran lebih dekatnya gimana sih cara kerjanya gitu ya. Oke, mantap. Oke nih teman-teman, saya akan spill dari dekat. Fungsinya pengendapannya seperti ini. Nih ya, maaf agak kotor ya rumahnya pengendapan. Nah ini pasir yang belum keluar kemarin, masih di dalam tank ya. Jadi prosesnya ini saya blok dulu pakai checkmate ya, karena emang kalau circle-nya terlalu besar, kotoran yang mengendap ini akan terbang lagi. Jadi ya ini proses yang namanya pengendapan. Bloknya untuk bagian yang halus saya pakai biofoam. Karena apa? Karena biar nggak nyumbat ya. Nanti bisa luber di sini otomatis ya. Kalau biofoam itu maksimal ya 2 minggu ya, 2 minggu dicuci gitu ya. 2 minggu dicuci. Nah, circle-nya yaitu ya ini ya, putarannya masuk di sini. Dia akan turun, muter, kalau yang berat langsung jatuh di sini dan akan mengendap di dasar ya. Nah, untuk bagian air akan di sini ada lubang teman-teman. Nah, di bawah ini ada lubang nih. Ini di bawah biofoam ini ada lubang. Otomatis air akan naik. Seperti sistem pada ini ya, radial flow ya. Jadi kotoran yang berat itu akan jatuh ya, yang akan jatuh dan air yang bersih itu akan naik. Jadi sistemnya hampir mirip seperti itu ya. Terus akan dialirkan melalui lubang itu tuh, ada 2 lubang karena saya antisipasi agar nggak luber ya. Misalnya saya pengen buat agak kencengan lagi airnya ya, jadi biar nggak luber aja ya. Di belakang masih ada wet and dry penahan, masih efektif untuk saat ini. Nah, untuk pemipaannya seperti ini ya, saya paralel ya, ini untuk pembuangan. Nah, untuk pembuangan ini ada watermore 2. Karena suatu saat mungkin saya akan rubah lagi, saya bisa buka di sini bisa dibuka ya. Jadi untuk kotoran cuma kemarin sudah saya cuci ya, karena ada ikan pari yang baru karena penumpukan kotoran yang udah banyak. Sebetulnya mau saya sharing untuk kalian ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, untuk keamanan ikan ya. Oke, di sini juga kotoran udah numpuk ya tuh. Jadi untuk paralel sih cuma paralel saja, langsung dibuang di situ. Jadi biar lebih praktis ya. Kalaupun saya pengen manual, bisa saja ya. Pasti akan lebih bersih, sedot seperti sifon biasa. Nah ini, nah sama ya. Dia akan mengendap di sini, nih kotoran, pelet juga akan di sini nih. Nih dia akan diblok di sini. Tujuannya yaitu agar arusnya tidak turun terlalu besar, mengakibatkan yang sudah mengendap ini akan terbawa lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Belakang masih wet and dry ya. Jadi di sini ada sekatan lagi nih. Ini ada sekatan lagi. Biar air naik dulu baru jatuh ya. Nah ini ada lubang. Lubangnya ini ya 4 cm atau 5 cm lah, ada jetmet nih masuk. Nah ini lubangnya agak besar nih. Kalian bisa lihat sendiri lubangnya agak besar. Nah, mungkin nanti saya akan tambahin untuk media mekanis lagi. Tapi saya masih pikir-pikir apa media mekanis yang tepat untuk sistem endapan ini ya. Jadi ada kekurangan di sini. Masalahnya untuk arusnya walaupun sudah diblok dengan checkmate, arusnya masih kenceng banget nih. Kotoran yang serbuk partikel kecilnya ini masih naik. Saya pengen sampai yang kecil-kecil ini juga ngendap.
Jadi seperti itu. Jadi ada blok di sini media nih, atau di tengah-tengah sini, supaya kotorannya itu ngeblok dan turun, sehingga nanti suatu saat untuk membersihkan itu lebih gampang. Jadi untuk kotoran yang partikel-partikel kecilnya juga nggak masuk ke media biologis terlalu banyak, sehingga akan menimbulkan kabut pada tank ya. Jadi seperti itu pengennya saya ya. Jadi untuk sistem ini juga saya rubah semua ya. Tuh, untuk pemipahan juga masih baru, belum saya setting untuk dicat atau diapain ya, masih putih, jadi masih mengganggu pemandangan. Di sini juga saya buat kerujukan karena pari ini sensitif banget terhadap arus ya. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya mungkin teman-teman, kalau ini jadi ya berhasil. Saya baru nyoba. Ini emang benar-benar ikan yang menurut saya manja dan susah. Jadi nanti saya akan jelaskan ya. Jadi banyak orang yang berani piara ikan pari. Saya baru nyoba masalahnya. Saya juga takut-takut ya teman-teman. Masih takut piara ikan ini nih. Ikan pari ini memang agak rawan ya. Jadi dari kualitas air, suhu, terus kebersihan air ya. Terus apalagi ini konten sama ikan-ikan gede. Tuh ada juleni, ada RVV. Nah kita nanti akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan detail untuk kalian. Mungkin kalian pengen cap ikan pari ya. Nanti saya akan jelaskan. Oke. Mudah-mudahan ini berhasil. Ini udah 6 hari hidup ya. Nah ini kerujukannya seperti ini nih ya. Jadi untuk biar ada buih-buih kecil nyampe dasar. Ini air masih hijau dan agak keruan. Karena emang saya fokusnya untuk lagi pengobatan nih, krepesnya nih. Kalian bisa lihat di bagian sana tuh. Itu krepes semua tuh bagian belakang. Nah ini jantannya. Ini saya sudah kasih makan nih. Krepes semua ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk sistem endapan saya pengen memaksimalkan di sebuah chamber ya. Chamber ini yaitu masuk di mekanis. Jadi mekanis ini sebagai blok terbesar ya, atau bendungan terbesar untuk kotoran yang awal jatuh dari tank ini, supaya hasilnya lebih maksimal dan menurunkan kadar amoniak secara cepat gitu teman-teman. Jadi untuk penampungan kotoran sebesar ini pasti untuk amoniak pasti akan lebih kecil ya, dan tidak akan terbawa di media-media selanjutnya. Jadi amoniak ini akan mengumpul di sini. Sisa pakan, kotoran atau pelet yang baru pasti akan menimbulkan amoniak jatuhnya di sini. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Dari sini mungkin kalian sudah paham atau belum ya. Jadi seperti itu maksud saya. Ini termasuk chamber mekanis ya. Jadi seperti itu. Cuma belum ada media penambahan, masih ada kurang nih. Jadi untuk seperti ini ya termasuk ya udah enak lah. Kalian bisa lihat sendiri kotoran yang besar di bawah ya, itu agak banyak kan. Kemarin udah banyak banget di sini nih numpuk nih. Tapi ya sudahlah, udah dibersihkan ya. Jadi saya seperti ini aja sih teman-teman. Full pemipahan satuin seperti biasa pakai soket toren, lock toren ya. Ini stopnya di bawah karena biar nggak kelihatan aja ada anak ya. Takutnya kesandung kaki gitu kan ya, atau buat main-main, jadi saya sembunyiin di bawah. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nah untuk sharingnya ya, mungkin kalian penasaran lagi apa ya? Nggak ada ya, seperti biasa lah, buat backwash seperti biasa biar mudah tuh ya, di paralel. Jadi nanti kalau WC dari sini pun bisa gitu, jadi nggak perlu nguras yang di atas tank, cukup nambahin dari sini. Jadi seperti itu teman-teman. Mantap ya. Saya sih udah membantu, tapi ya saya pengen memaksimalkan lagi seperti biasa ya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Katanya saya overkill untuk media filter, sebetulnya enggak. Sebetulnya enggak. Untuk tank 2 meter ini ya saya pakai batu apung cuma sedikit sih ya. Ya ada 20 kiloan lah 2 chamber. At least cuma 2 kilo. Enggak overkill ya. Overkill, saya cuma pengen menampung air lebih banyak lagi ya, menampung air lebih banyak di filter. Kenapa prosesnya? Karena proses pengendapan air yang banyak ini ya, ini akan membuahkan hasil yang lebih maksimal, menetralkan semua zat-zat yang
kurang baik. Jadi seperti ini nih ya, ditampung airnya banyak, pasti aliran yang keluar ini akan bertahap ya, sedikit demi sedikit, seperti itu teman-teman. Jadi untuk media sebenarnya sedikit banget menurut saya, sedikit juga, nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu premium. Ini media termasuk murah, cuma main rugby 1 kilo pun itu di atas. Jadi kemarin di top builder, jadi lebih ya saya masukin ke sini aja gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk kalian semua ya. Jadi proses endapannya seperti ini, mengendapkan kotoran yang besar lalu diuraikan menjadi bakteri yang lebih baik lagi dan disalurkan ke media-media yang sudah ada gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih ya udah menyupport channel Ayu Power sampai saat ini. Kita bahas pari besok-besok ya, karena ini ikan agak rewel ikan agak rewel dan emang susah, menurut saya susah ya, nggak lewat omong-omong, tapi emang benar-benar susah teman-teman, dari semuanya, sistem hal lah, dari semua hal ikan ini emang butuh perawatan yang lebih khusus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, kita bahas ikan pari ya. Dan tekmet-tekmetnya itu ada RPP dan suleni, apakah bahaya apa enggak, nanti saya akan bahas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak untuk kalian semua.